Jadi kalau masalah pakan polos kok gacor, ya nanti gacornya di situ-situ saja, Mas. Untuk menuju ke dobelan itu sangat lama. Kemungkinan untuk seumpama menuju ke dobelan mungkin bisa. Mungkin ada prospek untuk menuju dobelan pakai pakan polos, tapi kan menurut saya kita bicara masalah waktu, Mas. Bicara masalah waktu kita butuh benar-benar tunjangan pakan biar waktunya lebih singkat ya. Caranya gitu. Kalau di pakan tinggi udah sering tidur, nggak gacor lagi, emosinya kenaikan, itu pasti perubahan nada dari gacor standar ke gacor mulai minor. Sebelum saya sini karena ada beberapa teman-teman yang titip pertanyaan, yang paling banyak itu ada yang ngomong seperti itu, Om, burung saya ketika dipakan polos itu gacor, Ya. tapi dipakan kenceng malah justru kurang gacor. Penyebabnya apa ya? Ya, yang jelas kalau burung pakan polos gacor, pakan tinggi gacor, itu gacornya di apa dulu, Mas? Apa gacor posisi nada masih standar? Apa gacor posisi nada udah mulai minor? Berarti tingkatan birahi si burung itu beda, Mas. Burung saya walaupun sama-sama gacor dengan nada yang berbeda, berarti tingkat birahinya lebih tinggi burung yang nadanya udah mulai minor, Mas. Nada udah mulai minor berarti itu tingkat birahinya udah mulai bener tinggi, sama emosinya udah bener di tingkat atasnya. Lah terus masalah burung saya kok dikasih pakan polos gacor, pakan kenceng kok kurang gacor atau malah tidur, itu menurut saya itu posisinya itu kan seumpama burung dipakani polos kok gacor kan di situ saja, Mas. Jadi gini, Mas, burung yang saya nggak akan menyalahkan pakan polos atau pakan tinggi, saya cuma pemahamannya aja. Burung kita membedakan masalah waktu saja, Mas. Kalau prinsip saya, kalau menurut saya, pakan polos kalau toh itu benar-benar kok jadi, itu menurut saya waktunya pasti lebih lama daripada kita menggunakan pakan tinggi. Saya juga nggak akan menyalahkan orang yang hanya memakai pakan polos, juga itu hak-haknya dia. Cuman saya lihat dulu, Mas, kalau toh itu benar-benar udah mulai gacor, itu malah justru tak pakani kencang supayanya apa, birahnya tambah naik, posisinya minornya semakin kuat, dobelannya semakin kuat. Kalau burung dipakan tinggi kok posisinya udah mulai tidur, tinggal naikin emosinya saja. Sebenarnya permainannya cuma itu, permainannya cuma di situ sebenarnya. Cuman untuk biar emosinya naik emang benar-benar harus pelan dan sabar ya, Mas. Nggak kita harus naikkan emosi sehari 2 hari itu langsung gacor, itu enggak menurut saya, Mas. Berlaku untuk jangan sama begini sama aja. Sama lah, Mas. Sama aja. Soalnya gini, Om, kemarin ada kejadian, kalau mungkin kan tahu sendiri ya, burung yang punya saya itu. Iya. Ya, itu
itu kan Om Novi bilang coba dipakan polos kan gitu. Iya. Tapi ketika dikasih pakan polos itu malah gacornya hilang. Ya, ada burung yang seperti itu juga ada ya. Jadi kita harus mengamati juga. Burung dipakani punya Mas Herman begitu dipolosin malah cuma tidur aja. Betul. Kebalikannya kan. Betul. Begitu dipakan kencang, kretek-kretek bunyi. Itu kan karena faktornya dia emosi dan birahinya dia butuh pakan. Tapi kalau dipakan polos dipakan tinggi kok dia hanya tidur, dia harus kita naikkan emosinya. Kan kemarin udah kita bahas yang masalah menaikkan emosi biar nggak gacor, kan ada beberapa yang kemarin ya tinggal ditimpa terus emosinya, kita naikkan terus supayanya nada dan dobelannya semakin kuat gitu. Jadi kalau masalah pakan polos kok gacor, ya nanti gacornya di situ-situ saja Mas. Untuk menuju ke dobelan itu sangat lama. Kemungkinan untuk seumpama menuju ke dobelan mungkin bisa, mungkin ada prospek untuk menuju dobelan pakai pakan polos. Tapi kan menurut saya kita bicara masalah waktu Mas. Bicara masalah waktu kita butuh benar-benar tunjangan pakan biar waktunya lebih singkat ya. Caranya gitu. Kalau dipakan tinggi udah sering tidur, nggak gacor lagi, emosinya naikkan, itu pasti perubahan nada dari gacor standar ke gacor mulai minor, mulai double gitu maksud saya Mas. Ini kan kemarin bahas betina yang istilahnya menaikkan emosinya dengan cara mungkin seperti menghajar gitu. Kalau jantan sendiri seperti apa? Sama aja Mas, sama aja juga Mas. Sama aja, pengen ngawin nggak bisa ngawin juga emosi Mas. Pengen ngawin nggak bisa ngawin emosi, karena jantan sama jantan kok kadang ada burung yang bisa sampai double itu karena apa? Emosinya sama pasangannya itu mau ngawin tapi nggak bisa gitu. Kita cari emosinya Mas, cari marahnya setelah kita dongkrak pakan yang tinggi, kita dongkrak dengan dosis yang tinggi supaya birahinya naik gitu. Kalau untuk mungkin sesi dibawa ke lapangan, entah itu di kandang, entah itu mungkin di pedok, itu kategorinya untuk menaikkan emosi atau gimana menurut Mas? Iya sama aja lah, emosi sama birahi kalau di kandang itu hampir ngimbangin Mas. Hampir ngimbangin, sering di kandang. Burung sering dibawa lapangan walaupun di sandal pinggiran, itu di rumah pasti tambah kacau. Iya betul. Itu pasti. Membuktikan sendiri. Iya, buktinya waktu punya Mas Herman baru di kandang 3 kali ya, digading sekali, di MSC 2 kali, kalau packing di rumah edan luar biasa, langsung sold out. Langsung sold out. Masih ada satu lagi. Oh masih ada lagi. Jadi mungkin sold out juga. Iya mudah-mudahan. Kalau harganya cocok. Iya. Soalnya ditahan aja dulu. Saya kan jarang di rumah Om. Iya betul. Katanya kalau dititipkan ke Om Novi, burungnya juga banyak di sini. Iya. Nah, akhirnya tempatnya udah nggak ada. Istilahnya ya sambil cari pengalaman seperti apa sih sebenarnya materi-materi yang kadang kita bahas selama ini Om. Iya Mas. Buktinya seperti apa sih? Iya betul. Jadi kan kita sudah istilahnya membuktinya sendiri. Berarti kan, berarti settingan ini benar. Iya. Ya mudah-mudahan dari pengalaman sedikit saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan dari pengalaman kecil saya ini bisa untuk menambah teman-teman yang belum pernah. Bagi yang sudah pernah ya mungkin hanya sekilas, bagi yang belum pernah aja buat nambah-nambah. Settingan seperti itu tujuannya untuk apa? Dikasih kayak gini tujuannya untuk apa? Kita harus tahu Mas. Kita harus tahu apa yang kita lakukan setiap hari, apa yang kita proses setiap hari itu harus ada tujuannya. Dan tujuan itu harus tahu dulu. Jangan asal-asalan. Gitu Mas. Jadi jangan asal fotokopi aja ya. Iya. Istilahnya Om Novi ngomong gitu ya. Ya harus benar-benar harus paham. Harus benar-benar paham. Jangan hanya asal ngikutin waktu pas settingan lolok semua burung dilolo itu kan karena salah paham Mas. Karena
burung betina yang istilahnya nggak cocok dilolong malah pasti kadang malah ngedrop ya. Iya betul. Istilahnya banyak proses yang sebenarnya ada makna tersendiri seperti mungkin kenapa harus dipakan tinggi, kenapa harus dipakan polos, itu pun ada momen-momennya ya. Betul, nggak, betul. nggak istilahnya asal-asalan, kita juga harus memperhatikan burung kita itu maunya yang seperti apa kan. Iya betul betul. Jangan sebelum burungnya ditaruh tengah jalan, ngikut tengah jalan ya tabrak mobil. Oh tabrak mobil ya. Oke. Iya, Mungkin oke. bahasanya cukup sekian. Terima Ya, kasih ya, Mas Mas. Novi. Ya, Mas. Nanti kita liputan lagi, ngobrol lagi, nunggu aja requestan dari teman-teman. Kira-kira yang paling banyak yang dipermasalahkan teman-teman itu apa sih? Iya, nanti komen aja. Nanti komen kita bahas lagi. Kita bahas. Oke, terima kasih Ya, Mas Novi Mas. atas waktunya. Selamat siang Om. Siang Mas.